Oke, baik. Ya. Nah, di dalam studi kasus ya yang teman-teman download materinya di SSO ya, itu adalah berkenaan dengan materi analisis laporan keuangan ya, dan pengakuan pendapatan ya atas perusahaan jasa konstruksi. Nah, nanti kita akan bahas studi kasus ini ya. Oke, yang pertama ya, sebentar. Ya, ini adalah laporan keuangan PT Jaya Raya ya, yang disusun tanggal 31 Desember 2021 ya. Yang mana di sini ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, sebelum kita membahas dari rasio-rasio keuangan ya, mulai dari rasio likuiditas, rasio leverage ya, rasio keuntungan dan rasio aktivitas ya. Nah, kita pahami dulu berapa sih jumlah dari masing-masing akun ya, atau masing-masing pos yang ada di dalam laporan keuangan ini. Ya. Nah, kita ketahui bahwa di laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan ini adalah menggambarkan aktiva ya dan pasiva ya. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar di sini ya terdiri dari kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Nah, ini kalau kita summary ya, jumlah aktiva lancarnya yaitu adalah 700.000 ya. Ini karena dalam jutaan rupiah, jadi Ibu sebutnya sesuai dengan yang ada di dalam tabel aja ya, biar enggak terlalu kebesaran gitu. Sebenarnya ini adalah 700 juta ya, tapi karena di sini sudah dikasih keterangan dalam jutaan rupiah, berarti udah tahu ya artinya. Oke, jadi total aktiva lancar ini ya, jadi kas ditambah surat berharga atau efek-efek ya, piutang dan persediaan. Nah, maka di sini jumlahnya atau summary-nya adalah 700. Ya, 700.000 ya. Oke. Nah, terus yang kedua karena masih masuk ke dalam aktiva ya, maka di sini ada aktiva tetap yang kedua ya, yaitu gedung dan peralatan senilai 1.300.000. Oke, ya ini total aktiva tetapnya, sehingga total aktiva adalah 2 juta atau 2 miliar ya. Gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini ada pasiva. Pasiva itu adalah hutang dan modal ya, teman-teman ya. Di mana hutang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang atau long term debt ya. Nah, hutang lancar ya di dalam laporan posisi keuangan PT Jaya Raya ini terdiri dari hutang usaha ya, hutang bank dan hutang pajak. Ya, ini kalau kita summary itu adalah 300.000 ya, atau 300 juta. Nah, lanjut. Setelah itu ada long term ya, long term debt atau long term payable. Nah, itu ada utang jangka panjang senilai 500.000. Nah, sehingga total dari hutang ya tersebut adalah 800.000. Oke. Ya. Nah, selanjutnya adalah modal ya atau ekuitas. Modal atau ekuitas ya. Modal atau ekuitas itu ada modal saham dan laba ditahan gitu kan. Nah, terdiri ya ini apa namanya?
Nah, terdiri dari nih, ekuitas modal saham dan laba ditahan ya. Nah, jadi total ekuitas itu sama dengan 1.200.000 ya, atau 1,2 miliar. Nah, jadi kalau kita jumlahkan total pasifa ini ya adalah 2 miliar ya, teman-teman. Oke, sama ya yang di sini ya. Nah, ini penjelasan dari laporan posisi keuangan PT Jaya Raya. Nah, yang berikutnya ada laporan laba rugi, yang mana di sini terdiri dari penjualan netonya ya. Penjualan netonya itu adalah 4 juta, lalu HPP-nya ada 3.420.000 dan gross profit atau laba kotornya adalah 580.000 ya. 4 juta dikurang 3.420 ya. Nah, kemudian ada biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi, biaya umum, dan biaya penyusutan. Ya, kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah 170.000. Nah, maka laba usaha di sini adalah laba usaha sebelum pajak dan bunga maksudnya ya, atau EBIT yang kita kenal dengan istilahnya earning before interest and tax ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan lain-lain. Nah, karena ini pendapatan bunga ya, maka bertambah ya, karena pendapatan menambah ya 15.000 sehingga laba sebelum pajak itu adalah 425.000. Nah, laba sebelum pajak ini disebut dengan nama EBT ya, atau earning before tax. Jadi laba sebelum pajak. Ya. Nah, lalu pajaknya ini PPh badan ya, pajaknya adalah 22% di tahun 2021. Maka dari 22% dari 425.000 adalah 93.500 kita kurangkan sehingga laba setelah pajaknya adalah 331.500 ya. Nah, laba setelah pajak dikenal dengan nama istilah EAT atau earning after tax ya. Itu teman-teman, ini penjelasan dari laporan keuangan yang disajikan oleh si PT Jaya Raya. Nah, dari situlah nanti kita mulai membahas satu persatu rasio-rasio yang ada di dalam keuangan ya. Kita menganalisis dari rasio-rasio keuangan tersebut. Yang pertama adalah rasio-rasio likuiditas. Nah, rasio-rasio likuiditas ini terdiri 3 ya, ada current ratio ya. Ini bisa disebut sebagai quick ratio ya, atau acid test ratio, sama aja dengan quick ratio ya. Dan ada cash ratio. Nah, untuk yang current ratio ini rumusnya adalah total aktiva lancar dibagi total utang lancar ya, lalu kita kalikan 100 karena nanti hasilnya harus menjadi sebuah persentase ya, gitu teman-teman. Oke, ini bisa lihat ya bahwa ini total aktiva lancar tadi kita udah hitung ya, ada 700.000 ya. Lalu ada total utang lancarnya adalah 300.000. Maka 700 dibagi 300.000 yaitu adalah 2. Ini kalau teman-teman hitung ya secara rumus ya, ini 2, ini karena udah dijadikan percentage. Jadi kalau dia belum dijadiin percentage ya, belum dijadiin persentase, maka hasilnya 2,33333 gitu ya. Nah, jadi karena kita harus tahu berapa besaran persentasenya, maka kita kalikan 100 gitu ya teman-teman. Oke. Kita jadikan persentase nih. Nah, ini ya. Ini kan kalau dijadiin desimal ya kan. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Yang kedua, quick ratio ya. Oke, ini biar nggak bingung deh.
success ratio atau quick ratio ya, sama aja ya. Rumusnya adalah total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi total utang lancar gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat total aktiva lancarnya berapa? 700 ya. Nah, terus dikurangi dengan persediaan. Persediaannya itu 300. Berarti 700 kurang 300, 400. Dibagi dengan total utang lancar. Total utang lancarnya adalah 300. 400 dibagi 300 sama dengan 133%. Itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ini dibagi ya. Nah, lalu dijadikan pesan aja langsung. Ya, begitu ya. Kalau nanti mau menghitung rumusnya. Ya. Kalau di Excel gampang. Nanti kalau teman-teman tinggal dijadikan persentase saja ya. Dipakai kalkulator kan bisa gitu ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga ya. Cash ratio ya. Yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio ini rumusnya adalah cash dibagi dengan total utang lancar ya. Dibagi dengan total utang lancar. Oke, teman-teman bisa lihat cash itu berapa nih jumlahnya. Lihat lagi ya di laporan posisi keuangan 50.000. Oke, cashnya 50.000 dibagi total utang lancar itu 300 ya. Nah, berarti ini kalau kita bagi sama dengan, nah ini kan hasilnya pasti dia desimal ya, desimal. Nah, teman-teman kalau mau hitung gitu kan, ini tinggal dibulatkan saja ke atas. Boleh Bu, secara desimal boleh. Nanti kalau itu 2 di belakang koma aja. Ya, misalkan gini. Boleh? Boleh. Gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan desimalnya mau dihilangkan juga boleh. Seperti itu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Hasilnya akan sama kok. Seperti itu. Oke? Nah, ini sudah selesai untuk yang rasio-rasio likuiditas. Jadi nanti tolong dipahami ya, teman-teman ya. Rasio likuiditas dari current ratio ya. Lalu ada quick ratio dan ada cash ratio ya. Oke. Sampai sini paham? Bisa diikuti teman-teman? Gimana? Paham, Bu. Paham, Oke. Ibu. Baik, lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Yang kedua adalah rasio leverage. Ya. Nah, pertama teman-teman harus menghitung total debt asset to total asset ratio ya. Nah, ini rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Nah, tadi kita sudah menghitung besaran dari total hutang adalah 800.000 ya. Terus kemudian dibagi dengan total aktiva. Ya, 2 juta. Ya. Oke, 800.000 dibagi 2 juta sama dengan 40 ya, teman-teman 0,4. Nanti teman-teman tinggal dijadikan persentase saja. Nah, nih. Nah, ini boleh nanti ya. Teman-teman nanti tinggal biar apa nanti teman-temannya tahu. Nah, ini boleh di belakang angka saja ya. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, yang kedua adalah
debt to equity ratio. Yang mana rumusnya adalah utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas atau modal sendiri. Ya. Nah, lalu ini ya hasilnya 8 ya. Nih, utang lancar kan tadi 300 ya nah. Ya kan? Utang lancar nih jumlahnya 300 lalu ditambah dengan utang jangka panjang yaitu 800 ya totalnya ya. Nah, baru kita bagi dengan total ekuitas. Oke, modal saham ditambah laba ditahan. Jadi 1.200.000 ya. Ini. Oke. Nah, setelah itu baru nanti kita jumlahkan atau kita bagi ini ya. Kita bagi hasilnya sama dengan nah, ini nanti 0,67 ya. Nanti tinggal dikalikan apa dijadikan persentase saja. Nah, ini debt to equity ratio. Yang berikutnya adalah long term debt equity. Yang mana rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi ekuitas. Oke, kita sudah ketahui bahwa tadi utang jangka panjangnya adalah 500.000. Ekuitasnya 1.200.000. Nah, maka ini kita bagi ya. Kita bagi 500 kita bagi 1,2 nah menjadi 0,42. Lalu tinggal dijadikan persentase saja sebesar 42%. Oke. Selanjutnya ya, yang terakhir di dalam rasio-rasio leverage ini ada time interest earn ratio. Yang mana rumusnya adalah EBIT dibagi dengan bunga ya atau pendapatan bunga. Ya. Nah, EBIT-nya nih ya, EBIT itu adalah laba usaha sebelum bunga dan pajak ya, interest and tax bunga dan pajak. 410 ya, 410.000 sedangkan tadi ada interest recharge ya, itu 15.000. Oke. Nah, jadi ini kita bagi jadi sama dengan 27,33. Nah, berarti waktu ya, waktu untuk bunganya ini ya, untuk apa namanya pendapatan bunganya ya, itu rasionya itu bisa 27,33 kali. Oke, kurang lebih seperti itu maksudnya. Oke, nah ini rasio-rasio leverage. Silakan teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? Bagaimana? Lanjut, masih Bu. bisa diikuti, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu. Next ya. Yang ketiga adalah rasio-rasio aktivitas. Nah, di dalam rasio-rasio aktivitas ini, jadi kita ingin mengetahui berapa sih perputaran dari total aset, dari piutang, dari persediaan, gitu kan? Terus dari modal kerjanya, ya kan? Terus berapa kali dalam apa namanya rata-rata untuk rata-rata perharinya ya, rata-rata perharinya itu berapa, terus kemudian sehari itu bisa berapa kali dan seterusnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama untuk rasio aktivitas itu ada kita menghitung dari total aset turnover ya. Yang mana ini rumusnya adalah penjualan neto dibagi dengan total aktiva. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa penjualan neto yang ada di dalam laporan laba rugi ini adalah 4 juta ya, teman-teman. Ini ya, 4 juta. Ya, penjualan netonya atau net sales-nya. Nah, lalu dibagi dengan total aktiva. Total aktiva tadi 2 juta atau 2 miliar ya, nih. Udah ada di sini. Di atas pun udah saya jelaskan tadi ya. Oke. Nah, maka menghasilkan
perputarannya itu adalah 2 kali. Jadi 4 juta dibagi 2 juta sama dengan 2 kan. Nah, jadi itu kita ketahui bahwa total aset turnover-nya itu adalah 2 kali dalam satu periode. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian receivable turnover-nya, ya ini piutang, perputaran piutangnya. Nah, kira-kira dalam satu periode itu berapa hari sekali gitu kan? Nah, ternyata setelah kita ketahui penjualan neto kita bagi dengan piutang, ternyata itu hanya 16 hari. Ya. Jadi satu periode itu per periode ya, perputarannya itu per 16 hari. Per 16 hari. Nah, jadi kalau misalkan kita kita hitung dalam 1 tahun ya, ini nanti teman-teman tinggal lihat ya, jumlah hari dalam 1 tahunnya itu berapa ya, tergantung tahun kabisat atau non kabisat gitu kan. Nah, kalau non kabisat dia 365 hari ya. Kalau kabisat adalah 360 hari. Benar nggak sih? Nah, nanti tinggal dicek aja ya. Kalau salah, tolong dikoreksi ya. Jumlah hari dalam tahun 2021 ya. Gitu. Ini kalau nggak salah nih ada 365 hari. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung ya, selama 1 bulan, selama 1 tahun ya, dibagi ya, selama 1 tahun. Nah, karena kita tadi udah tahu nih, perputaran piutangnya itu per 16 hari. Ya, per 16 hari. Kalau selama 1 tahun, berarti bisa berapa kali tuh? Gitu kan? Nah, 365 dibagi 16 sama dengan 22,8. Nah, berarti selama 1 tahun, turnover, ya, receivable turnover-nya adalah sebanyak 22,8 kali. Begitu ya maksudnya teman-teman. Oke. Oke ya. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui nih perusahaan ini sehat atau tidak nih secara finansialnya gitu. Nanti kita bisa melihat, bisa membaca ya, bisa membaca perusahaan ini dari sisi asetnya bagaimana, dari sisi piutangnya bagaimana gitu kan, dari sisi hutangnya bagaimana, terus cara modal kerjanya seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui ini perusahaan baik atau tidak seperti itu. Ya, nah ini jadi ada manfaatnya nanti buat kita menghitung pajak. Nah gitu. Jadi ada yang perlu dilakukan saat menyusun laporan keuangan perpajakan, saat menyusun atau mengisi SPT tahunan PPh Badan. Ya, karena kita analisis dari laporan keuangannya. Kita tahu jadinya. Jadi itu nanti planningnya seperti apa gitu, perencanaan pajaknya bagaimana. Jadi ada memanage tentang perpajakannya. Nah, yang berikutnya ya, kita menghitung perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang mana rumusnya adalah HPP dibagi persediaan. Oke, HPP teman-teman bisa cek di dalam laporan keuangan laba rugi ya, itu ada sebesar 3.420.000. Nah, lalu persediaannya tinggal dicek di laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 300.000. Maka untuk inventory turnover-nya adalah 11,4 hari. Oke, nah kalau kita hitung rata-rata perharinya ya, average days inventory-nya ya, nah itu 365 hari dibagi dengan 11,4. Oke, berarti kurang lebih 32 kali ya perputarannya seperti itu. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Yang poin 6 nih, ini modal kerja ya, working capital turnover. Oke.
Kalau menghitung modal kerja ini ya, penjualan neto dibagi laba setelah pajak. Oke. Penjualan neto tadi kita sudah tahu ya, di dalam laporan laba rugi itu sebesar 4 juta, sementara ada laba setelah pajaknya ya, kita ketahui bahwa 331.500. Nah, jadi kurang lebih itu ada 12,1 kali untuk turnover dari modal kerja ini. Gitu. Ya, teman-teman. Oke. Baik, Ibu lanjutkan. Yang berikutnya adalah fixed asset turnover. Nah, ini perputaran dari aktiva tetapnya. Oke. Nah, di mana rumusnya adalah ya penjualan neto dibagi dengan total aktiva tetap. Nah, teman-teman tinggal cek lagi nih di laporan laba ruginya berapa nih penjualan netonya. Penjualan netonya adalah 4 juta. Ya. Nah, sementara total fixed asetnya adalah 1.300.000 ya. Tadi ada gedung dan peralatan. Itu adalah 1.300.000 ya. Nah, jadi 4 juta kita bagi dengan 1.300.000, maka hasilnya adalah 3,08 kali. Oke. Nah, ini ya udah selesai untuk rasio-rasio dari aktivitas ya, teman-teman. Oke. Lanjut nih. Atau masih ada yang mau apa? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Atau ada yang didiskusikan dulu. Silakan teman-teman. Silakan. Bagaimana? Lanjut, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lagi ya, satu lagi, yaitu rasio yang terakhir nih. Adalah rasio keuntungan. Nah, ini nanti kita lihat dari sisi profit marginnya. Ya, teman-teman, jadi tolong diperhatikan di laporan keuangan laba rugi. Oke. Nah, di dalam rasio keuntungan ini ya, yang pertama kita menghitung dulu berapa besarnya gross profit margin. Nah, gross profit margin ini rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan neto. Laba kotor ya, laba kotor itu ini ya, HPP ya, penjualan dikurangin HPP itu laba kotor ya, 580.000 dibagi dengan 4 juta. Nah, jadi ini sama dengan ya, teman-teman nanti tinggal dihitung lagi ya, 0,145. Oke, 0,145. Ya, sama dengan 0,145. Nah, yang kedua adalah net profit margin. Net profit margin ini rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan neto. Nah, laba setelah pajaknya kita udah tahu 331.500 ya. Lalu dibagi dengan 4 juta. Nah, jadi sama dengan 8,3%. Nah, nanti ini teman-teman tinggal hitung saja ya. Ini dibagi 0,082 sekian-sekian ya. Udah dikurangin untuk desimalnya. Nah, oke. Yang berikutnya operating profit margin. Nah, ini rumusnya EBIT dibagi net sales ya. Ini before interest tax dibagi dengan penjualan neto ya. 410.000 dibagi 4 juta sama dengan 10,3%. Oke. Nah, ini teman tinggal hitung saja besarannya. Nah, jadi sama dengan ini.
Boleh nanti dilakukan pembulatan ya. Silakan. Nah, selain itu yang berikutnya ya ada operating ratio. Operating ratio rumusnya adalah, nah ini HPP ditambah biaya penjualan, ditambah biaya administrasi, biaya umum. HPP-nya tadi adalah 3.420 ya. Oke, ditambah biaya penjualan 20.000, ditambah biaya administrasi 40.000 dan ditambah biaya umum 10.000 gitu ya. Nah, maka totalnya adalah 3.490.000. Nah, lalu dibagi dengan penjualan neto yaitu 4 juta. Nah, jadi sama dengan 87 ya persen. Nah, ini teman-teman tinggal dibagi saja. Sebentar ya, Nak. Jadi sama dengan 0,87. Nah, lanjut yang terakhir ya, yang terakhir adalah tentang earning power. Nah, earning power, bukan yang terakhir, maaf saya salah. Earning power itu rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Nah, laba setelah pajaknya tadi udah jelas ya, di dalam laporan laba rugi adalah 331.500 ya. Terus dibagi dengan 2 juta itu sama dengan 0,17 ya. Oke. Nah, nanti teman-teman jangan lupa ya dijadikan percentage. Oke. Yang terakhir adalah tentang rate of return on net worth ya. Ini rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Ya. Yang mana laba setelah pajaknya kita ketahui 331.500 dibagi dengan modal sendiri tadi ada 1,2 ya. Nah, jadi sama dengan ini kalau kita jumlahkan 0,28 ya. Jadi teman-teman jangan lupa dijadikan percentage lagi ya. Oke. Nah, ini saya rasa cukup untuk yang studi kasus yang pertama ya, yaitu tentang analisis laporan keuangan masing-masing rasio ya. Ini kurang lebih, ini sebentar lagi kita selesai ya teman-teman, nanti dilanjut lagi. Oke. Nah, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk ini teman-teman? Oke. Nah, jadi apa kalau kita tarik kesimpulan ya dari rasio-rasio ini tadi ya, bahwa ada untuk yang current ratio ini ya, yang mana diketahui apabila current ratio-nya tinggi menunjukkan bahwa jaminan yang lebih baik atas utang jangka pendek ya, jaminan yang lebih baik atas utang jangka pendek. Tetapi apabila terlalu tinggi, efeknya terhadap earning power itu kurang baik ya, karena tidak semua modal kerja dapat didaya gunakan. Maksudnya begitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya tentang quick ratio. Nah, quick ratio ini ya, ini adalah elemen-elemen dari aktiva lancar, tapi selain dari inventory atau persediaan. Nah, ini dianggap elemen-elemen aktiva lancar nih ya, selain persediaan ini maksudnya dianggap paling liquid ya, paling liquid untuk menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Nah, kreditur akan memperhatikan rasio ini dalam pemberian kredit. Apabila rasio ini kurang dari 100% ya, maka posisi likuiditas dianggap kurang baik. Nah, kebetulan dalam kasus ini ya di PT Jaya Raya ini di atas 100% kan, jadi masih tergolong baik. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah cash ratio. Cash ratio ini
kas ditambah dengan efek-efek ya atau surat berharga ya, merupakan alat liquid yang paling dipercaya. Maksudnya adalah bertambah tinggi cash ratio, berarti jumlah uang tunai yang tersedia semakin besar ya. Sehingga pelunasan utang pada saat jatuh tempo tidak akan mengalami kesulitan. Jadi pada saat utang itu mau dibayar ya, perusahaan tidak mengalami kesulitan. Tetapi bila terlalu tinggi akan mengurangi potensi yang mempertinggi rate of return-nya, seperti itu. Ya. Jadi ini kalau 17% masih aman lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di dalam ratio leverage ini ada total debt asset to total asset ratio dan ada debt to equity ratio ya. Nah, yang mana di sini kita ketahui ya bahwa rasio ini mengukur seberapa jauh sih perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditur. Nah, maksudnya gini, ini kan perusahaan memiliki utang ya, memiliki utang kepada kreditur gitu. Nah, jadi setiap pembelian sesuatu ya kan itu dilakukan secara kredit ya. Makanya di sini ada kata perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditur, maksudnya seperti itu. Artinya adalah makin tinggi ya, makin tinggi rasio ini berarti semakin besar dana yang akan diambil dari luar. Nah, paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, jadi ditinjau dari sudut solvabilitas, rasio yang tinggi relatif kurang baik karena bila terjadi likuiditas, perusahaan akan mengalami kesukaran atau kesulitan, maksudnya seperti itu. Nah, ini 40% dan 66,67% atau 67% ya. Nah, ini mesti hati-hati ya karena sudah melebihi dari 50%, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, lalu ada long term ya, debt equity ini juga hampir sama ya dengan penjelasan yang ini ya tadi. Nah, yang berikutnya adalah time interest earn ratio. Yang mana ini maksudnya adalah kreditur di samping melihat besarnya utang dan kekayaan gitu kan. Kreditur melihat nih dari posisi harta sama utangnya ya. Maksudnya gitu. Yang menjadi jaminan. Karena udah jelas nih, kalau hartanya banyak, apalagi kalau kasnya besar, maka artinya perusahaan punya kemampuan ya untuk melunasi atau melakukan pembayaran, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini artinya adalah interest earning ratio yang rendah menunjukkan gejala yang kurang menguntungkan. Nah, jadi hati-hati ya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi kalau laba yang tersedia untuk membayar bunga relatif kecil ya, karena laba yang tersedia untuk membayar bunga dianggap itu relatif kecil atau sebaliknya. Ya, maksudnya begitu ya teman-teman ya. Interest earning ratio yang rendah menunjukkan gejala yang kurang menguntungkan karena laba yang tersedia untuk membayar bunga relatif kecil. Nah, atau sebaliknya. Oke. Lanjut ya, ini ada rasio-rasio aktivitas. Nah, rasio-rasio aktivitas ini ya ada total aset ya, ada total aset turnover ya. Nah, kalau ini kita lihat dari perputarannya ya, perputaran yang lambat dari aktiva tetap, dari aktiva maksudnya kan total aset ya, bukan aktiva tetap aja tapi aktiva secara keseluruhan ya. Perputaran lambat dari aktiva menunjukkan adanya sebuah hambatan ya, menunjukkan sebuah adanya hambatan. Kemungkinan terjadinya penurunan penjualan bisa jadi ya, karena akan mempengaruhi rasio ini. Betul kan? Nah, ini kan ditinjau dari penjualan itu. Nah, nanti tinggal dilihat ya. Diharapkan perputaran total aset akan semakin naik yang berarti pemakaian lebih efisiensi. Nah, jadi maksudnya gitu ya, teman-teman. Kalau perputarannya banyak ya, maka sudah pasti tuh barang yang diproduksi atau barang yang dihasilkan juga pasti akan banyak, sehingga
penjualan akan semakin banyak juga ya. Ingat rumusnya demand supply ya kan, semakin banyak permintaan, semakin banyak penjualan seperti itu ya. Nah, ini cuma 2 kali nih turnovernya. Jadi mesti hati-hati ya. Ini kerja keras untuk bagian marketing atau penjualan ya. Nah, lanjut ke receivable turnover ya. Receivable turnover ini berkaitan dengan piutang ya, teman-teman. Jadi apabila receivable turnover ini tinggi ya, menunjukkan semakin cepat pengembalian modal. Pengembalian modal dalam bentuk kas karena collection periodnya lebih pendek. Ya. Sehingga bila periode pengumpulan piutang lebih panjang dari term of credit, berarti kurang baik. Nah, ini kita lihat di sini 16 hari ya. Nah, collection periodnya adalah 22,8 kali. Cukup baiklah ya kalau ditinjau dari angka ini gitu. Ya. Selanjutnya inventory turnover atau perputaran dari persediaan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bila rasio ini rendah berarti masih banyak stok yang belum terjual. Nah, ini artinya adalah persediaan menumpukkan di dalam gudang, maksudnya seperti itu. Hal ini akan menghambat cash flow sehingga berpengaruh terhadap profit atau keuntungannya. Betul kan? Kalau barang menumpuk di gudang ya tidak ada penjualan, sudah otomatis tuh ya menghambat dari keuntungan juga pasti akan berkurang. Tapi semakin banyak closing, semakin banyak penjualan maksudnya ya teman-teman, maka semakin banyak barang yang di gudang itu keluar ya kan, cepat perputarannya, maka semakin besar juga keuntungannya. Gitu ya maksudnya. Oke. Nah, working capital turnover ya, perputaran modal kerjanya. Nah, ini juga sama ya tadi, kurang lebih seperti dengan gross profit margin. Kok jadi nyambung ke situ? Gross profit margin ini di sini, maaf, salah tadi saya ngejelasin. Saking semangatnya ya Allah. Ya, sebentar, ini jadi langsung lompat ke sini. Udah dibahas duluan. Maaf ya teman-teman. Tadi mana sih kita bahas ini ya? Inventory turnover. Jadi gagal fokus saya, maaf. Ya, tadi begitu maksudnya dari persediaan ya teman-teman. Jadi semakin banyak semakin lamban ya persediaan yang keluar ya di dalam gudang, maka stok akan menumpuk seperti itu sehingga berpengaruh kepada keuntungan ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini sama ya, working capital turnover ini perputaran dari modal kerja. Jadi kalau misalkan penjualannya makin banyak, maka labanya juga akan besar seperti itu ya. Oke. Nah, jadi saling berkaitan tuh antara persediaan dengan working capital turnover-nya ya, modal kerjanya. Karena sudah pasti setiap laba, setiap perusahaan mengalami sebuah keuntungan, maka akan menambah modal, begitu ya teman-teman kalau di dalam persamaan dasar akuntansinya ya, di accounting equation-nya. Atau kebalikannya, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka secara langsung akan mengurangi dari modal itu sendiri. Ya, kurang lebih begitu gambarannya. Nah, yang selanjutnya yang berkenaan dengan rasio-rasio aktivitas ini ada fixed asset turnover. Nah, ini perputaran dari aset tetap. Ya, ini maksudnya adalah semakin rendah fixed turnover ya, berarti penggunaan aktiva tetap tidak efisien atau kurang efisien. Nah, karena adanya idle capacity. Ya. Ada kapasitas yang tersembunyi seperti itu ya. Nah, makanya di sini kalau aktiva mesin ya, misal contoh lah, aktiva tetap makin sering digunakan ya, maka semakin bagus ya kan. Maksudnya banyak produk yang bisa
dihasilkan dari mesin tersebut seperti itu. Oke, ya. Nah, lanjut ke rasio keuntungan, ya. Yang mana di sini ya berkaitan dengan gross profit margin. Nah, ini gross profit margin, teman-teman udah tahu ya, bahwa rasio ini dipengaruhi oleh penjualan dan biaya operasi. Ya, makanya di sini ada laba kotor dibagi dengan penjualan neto. Nah, rasio yang rendah ini bisa disebabkan karena adanya penurunan penjualan, ya, atau penjualan turun lebih besar gitu ya dari turunnya biaya-biaya dan sebaliknya. Nah, jadi setiap perusahaan berkepentingan terhadap profit margin. Gitu maksudnya ya. Nah, net profit margin demikian juga. Ya, jadi semakin tinggi penjualan, maka semakin besar pula laba yang didapatkan oleh perusahaan. Gitu ya maksudnya ya, teman-teman. Lanjut, yang berikutnya nih ada operating profit margin, operating ratio. Yang ini berkenaan dengan makin tinggi rasio ini, maka semakin tidak baik atau kurang baik karena biaya operasi berarti naik. Nah, gejala ini menunjukkan kemungkinan adanya pemborosan. Nah, kalau kita lihat ya, berkaitan dengan operating ratio ya, nanti kita lihat nih. Jadi perusahaan di sini apabila ada kebocoran biaya, ya, ada penguapan biaya, kan ini perlu dicek dulu kan, di cross check dulu. Nanti kita lihat nih, bocornya di mana nih, kebocorannya ada di mana. Oh, ternyata di sini. Nah, berarti perusahaan solusinya harus menggunakan biaya secara efisiensi. Ya, efisiensi biaya. Contoh sederhananya, misalkan listrik nih, listrik membengkak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ternyata setelah diamati, ya kan, diobservasi, dilakukan pengamatan, oh banyak pemakaian di luar jam kantor, misalkan contoh kayak lampu yang masih menyala gitu kan, mesin yang masih hidup pada saat tidak digunakan gitu kan, atau misalkan air keran yang bocor misalkan begitu, dan jadi banyak faktor gitu ya teman-teman, sehingga itu yang menyebabkan pemborosan. Atau misalkan belanja yang kecil, belanja ATK. Oh, ternyata saat belanja ATK banyak peralatan-peralatan yang over gitu kan. Maksudnya di stok itu sebenarnya masih ada tapi dibeli gitu kan. Nah, ini harus dilakukan pengecekan ulang gitu. Kira-kira mana nih biaya-biaya yang harus di-press ya kan? Harus dihemat, sehingga semakin kecil biaya ya kan yang digunakan, maka semakin besar nanti keuntungan yang diperoleh atau yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Begitu maksudnya ya. Nah, yang terakhir ya, ini adalah tentang earning power. Earning power ini, tinggi rendahnya earning power memberikan indikasi seberapa jauh efisiensi penggunaan modal dan turun naiknya penjualan dan biaya. Nah, jadi maksudnya perusahaan mengharapkan earning power ini yang diperoleh itu akan lebih besar dari cost of capital, dari dana yang digunakan. Sehingga earning power atau rate of return dapat juga dihitung berdasarkan EBIT dan laba operasi. Oke. Nah, itu ya sekilas penjelasan dari rasio-rasio keuangan atau cara menganalisis sebuah laporan keuangan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang sudah disampaikan. Baik, Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu nih, 30 menit lagi kurang lebih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke soal 2 nih. Tapi soal 2-nya buat latihan teman-teman ya. Gimana?
Apa mau dibahas? Silakan. Dibahas aja, Bu. Lanjut, dibahas saja. Oke. Lanjut sebentar. Ibu apa namanya? Buka filenya dulu ya. Wait. Review materi. Oke. Nah, berarti izin share screen lagi ya. Nah, tadi. Nah, ini ya. Soal nomor 2 ini kan. PT Jaya Raya. Ini benar nih mau dibahas. Apa ya? Lanjut ya. PT Jaya Raya mempunyai kontrak untuk membangun sebuah gudang dengan harga 900 juta dengan perkiraan biaya 600 juta. Nah, kesepakatan terjadi bahwa kontrak akan dimulai pada bulan Juli 2021 ya, dan berakhir sampai dengan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut. Oke, teman-teman bisa amati ya. Ini kan saya tidak menampilkan ada kenaikan atau tidak, betul nggak pada saat di ilustrasi ini ya. Tapi pada saat teman-teman perhatikan dalam tabel ini, ya perhatikan baik-baik. Ya, ini ada sedikit perubahan di sini ya. Nah, kita lihat di sini untuk tahun 2021 ya, biaya yang dikeluarkan itu ada 175 ya. Nah, terus di tahun 2022 itu menjadi 500 ya. Oke. Nah, ternyata di akhir Desember itu menjadi 6,5. Berarti ada kenaikan apa enggak di sini? Bu. Ya. Kenaikan, Bu. Iya. Kenaikannya berapa? 150. 150 apa 50? Coba perhatikan. Perkiraan biayanya berapa nih? Nah, dari sini niatnya. Iya, Bu, 50. Nah, betul. Sip. Ya. Jadi, teman-teman kan ini kan di akhir. Ingat ya, akhir itu pada saat semua proyek selesai. Pada saat pengerjaan itu selesai ya. Kalau di sini masih progres, ya enggak? Masih progres juga ya. Nah, berarti pada saat proyek itu selesai, ya pengerjaan itu selesai, nah maka ini ada kenaikan. Awalnya biaya itu diperkirakan estimasinya adalah 600 juta. Begitu finish, ya kan, begitu selesai pengerjaan selesai, itu naik menjadi 650. Ya, nah berarti ada kenaikan 50 juta. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ini saya lupa kasih keterangan maksudnya itu dalam ribuan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini ya. Perkiraan biaya. Oke, perkiraan biaya itu tahun pertama 325, tahun kedua 150, dan tahun ketiganya adalah 0. Lalu ada kemajuan tagihan. Kemajuan tagihan ya, itu tahun pertama itu 300 ya. Ini mohon maaf ya Ibu, off cam dulu ya, soalnya si adik di belakang biasa main-main. Takutnya kurang enak dilihat, maaf. Nah, kemajuan tagihan ya tadi tahun 2021 300 juta, tahun 2022 450 juta, dan tahun 2023 adalah 150 juta. Nah, lalu kas dibayarkan ya. Tahun 2021-nya adalah 200 juta,
2022-nya 400 juta, dan 2023-nya adalah 300 juta. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung ya pengakuan pendapatan dengan metode prosentase. Ya, oke, saya bahas yang nomor 1 dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada perhitungan persentase penyelesaian kontrak konstruksi dicari dengan angka sebagai berikut. Nah, 900.000 kan itu nilai kontraknya, betul ya? Nih, 900.000 adalah nilai kontraknya. Nilai kontrak untuk membangun sebuah gudang ya, teman-teman ya. Nih, 900.000. Oke. 900 juta, maaf, 900 juta. Nah, kita tadi sudah tahu nih bahwa ya di tahun pertama itu ada biaya yang dikeluarkan ya. Oke, biaya yang dikeluarkan itu ada 275.000 ya. Oke. Nah, kemudian tahun 2022 ya itu ada 500. Ini 175 ya teman-teman. Maaf nih, saya salah ketik. Ya, ini 175 turun sini kan. Ya, 175. Lalu yang tahun kedua ini 500 ya. Lalu tahun ketiga 650. Gitu ya. Oke. Benar nggak nih? Terakhir kan 6,5, betul ya saya ya. Nah, lanjut. Perkiraan biaya ini teman-teman tinggal turunkan 325 ya. 150. Gitu ya maksudnya. Nah, lalu estimasi biaya. Estimasi biaya ini 300 ya. Oke, 300. Coba 175 tambah 325 berapa nih? Nah, jangan-jangan saya salah ngitung nih. Ini kan 5 dikurang 5 ya. Nih, 9 dikurang 600 ya teman-teman, jadi 300 perkiraan laba kotornya. Ya. Terus 9 dikurang, ini 6,5 ya. 250 ya. Terus tahun ketiga 250. Oke. Ini 558 ya jadinya. Nah, persentase penyelesaiannya adalah tahun pertama 46% dan tahun kedua 77% dan tahun ketiga adalah 100%. Ya. Nah, maka jurnal akuntansi perusahaan kontraktor ya ini mencatat biaya produksi yang telah digunakan dan mencatat pembayaran cicilan kas yang telah dibayarkan dan mencatat penagihan biaya yang dibayarkan kepada perusahaan. Nah, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya. Tanggal 1 ya, konstruksi dalam proses pada kas. Ini seharusnya 175. Gitu ya. Lalu 1 Desember 2021 300 kan realnya. Oke. Sebentar deh. Konstruksi dalam proses pada kas betul ya, ini 175. Lalu perkiraan laba ya, piutang usaha pada konstruksi dalam proses 300. Nah, ini ya teman-teman. Diambil dari tahun yang pertama. Nah, lalu jurnal akuntansi perusahaan kontraktor menggunakan metode persentase, penyelesaian percentage of completion method adalah sebagai berikut. Nah, kas pada piutang usaha 201 Desember. Ya. Nah, jadi ini menggunakan percentage ya 200. Tinggal nanti dihitung aja nih, teman-teman. Dari 46%-nya. Ya, ini kurang lebih begitu untuk ini kan tahun 2021 ya. Nanti coba teman-teman tinggal dilanjutkan nih di tahun yang
2022 dan 2023. Nanti tinggal dibikin lagi jurnal lanjutannya ya. Nah, ini sudah selesai nih contoh dari jawaban dengan metode persentase penyelesaian pendapatan konstruksi. Dah, selesai teman-teman. Menyentuh soal nomor 2 gampang sih kalau menurut penjelasan ya, karena udah pernah dibahas juga di pertemuan minggu lalu ya. Nanti tinggal dipelajari lagi aja. Demikian teman-teman, selesai. Nanti teman-teman tinggal dilanjutkan aja untuk tahun 2022 dan 2023 ya. Nah, nanti kalau yang kontrak selesai ya, tinggal tahun pertama, tahun kedua kan 0, tinggal terakhir aja di tahun 2023. Oke? Cukup ya? Saya rasa ini sebentar sayang. Ya, cukup. Nanti kita bisa teman-teman bisa lanjutin ya nanti sisanya jurnal tadi ya, tahun 2022 dan tahun 2023. Lalu sama yang perhitungan yang terakhir ini nih, yang kontrak selesai. Ya, jadi tugas ya. Gimana, sepakat? Nanti dulu ya, Nak. Iya, sabar. Oke, gimana teman-teman? Baik, Bu. Bisa ya, nanti jangan lupa tugasnya nanti diupload ke SSO. Oke? Oke lah. Siap. Ya, nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, karena ini masih ada 15 menit ya. Nanti teman-teman tinggal melanjutkan saja. Nah, selebihnya kalau ada pertanyaan bisa diskusi nanti di grup ya. Atau mau tanya saya langsung, monggo silakan. Oke? Mungkin Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Silakan. Ya, tadi udah di itu ya, Bu. Saya mau nanya estimasi tadi itu penjumlahannya gimana ya, Bu? Yang soal 2 ya? Sebentar. Iya, Bu. Nih. Kelihatan nggak? Nggak muncul ya. Bentar teman-teman, ini layarnya. Coba deh. Sebentar, Nak. Tunggu dulu, Nak. Pegang. Udah muncul belum? Udah muncul? Belum, Bu. Oh, belum. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Dek. Oke, yang Untuk mana? yang estimasi total biaya, Bu, yang 2021 itu bukannya 500 juta ya, Bu? Yang mana? Estimasi total biaya. Estimasi total biaya. Ini ya. Oh. Sebentar. Oh iya, ini 175 tambah 325 ya? Iya betul. Terima kasih. Bu. Karena tadi saya 275 ya. Tadi saya yang salah ngitung. Salah masukin. Betul, 500, 175 tambah 325. Ada lagi? Apa tuh Kinder Joy? Kalau Kinder Joy ini Oke, terima kasih. Udah dikoreksi ya. Ada lagi nggak yang salah saya ngitung? Ya, ini kita lanjutkan ya.
Jadi rumusnya adalah biaya yang terjadi sampai tanggal ini ya dibagi dengan estimasi total biaya. Kalau teman-teman lihat di soal studi kasus tadi, biaya yang terjadi berapa sampai saat itu? Berapa tadi yang pertama biaya yang terjadinya? Kita buka lagi ya untuk apa namanya soal, bentar, Ibu buka ininya dulu, nanti takut nggak muncul lagi. Nah ini ya, oke. Biaya yang terjadi dibagi dengan estimasi tadi ya. Ya berarti kita jumlahkan. Dibagi dengan coba berapa bagi berapa ini? 175 juta bagi 500 juta ya, Bu. Ya. Jadi 0,35 ya. 0,35. 75. Terus yang berikutnya berapa nih? 9. Ini udah bener ya. 35 ini nggak mungkin 77 nih. Coba hitung lagi deh. Bener nggak ini 77? Benar, Bu, 77. Oh, oke, sip. Berarti kelebihan dong kalau ini. Enggak ya, 35. Ini persentase 7. Udah, selesai. Oke, gini ya teman-teman. Apa namanya penjelasan untuk pengakuan pendapatan PT Jaya Raya. Ya, persentase penyelesaiannya. Yang pertama tadi ya karena koreksi ya teman-teman, ada biaya yang dikeluarkan itu 175 ya. Ini ya nanti tinggal diturunin saja ya. Ini ya teman-teman angkanya. Oke. Nah, ini. Coba saya garis. Ya, nanti ini juga sama tinggal diturunkan aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah ini ya, tinggal turunkan. Yang satunya lagi juga nanti tinggal diturunkan saja. Oke. Nah lalu perkiraan biaya ini sama ya, nanti tinggal diturunkan saja. 325, yang ini 150, yang tahun ketiga 0 ya. Nah, ini jadi 175 ditambah 325 kan 500 gitu ya. Lalu tahun 2022 500 ditambah 150.000 sama dengan 650. Dan tahun ketiga 650 ditambah 0 ya. Jadi totalnya adalah 650. Lanjut. Maka perkiraan laba kotor ya, ini estimasi perkiraan laba kotornya ya. Tahun 2021 adalah 400 ya. Betul nggak nih? 900 ya. Nah, terus tahun 2022-nya adalah 250 ya. Ini perkiraan perkiraan laba kotornya ya. Nah, lalu tahun 2023-nya adalah 250. Nah, ini kalau kita jumlahkan 400 tambah 2,5 tambah 2,5 itu 900 ya, teman-teman ya. Ini kalau kita jumlahkan.
Nah, di sini maka persentase penyelesaiannya di tahun 2021, yakni sampai dengan akhir tahun 2021, itu baru progresnya 35%. Gitu ya. Nah, tahun 2022 ternyata progresnya mencapai 77%. Nah, tahun 2023 ternyata progresnya menjadi sudah selesai ya sampai akhir tahun, yaitu 100%. Gitu ya teman-teman ya. Maka jurnalnya nanti teman-teman tinggal pindahkan dari angka-angka yang sudah disajikan dalam tabel di atas. Pertama ini ya. Ada apa namanya? Konstruksi dalam proses pada kas ya, kita mencatat biaya produksi yang telah digunakan. Ya, debitnya adalah konstruksi dalam proses karena kita udah belanja, ya kan, perusahaan udah belanja, maka kas berkurang. Begitu ya. Oke. Nah, yang kedua, perusahaan melakukan penerimaan piutang ya. Ada pembayaran dari termin ya. Ada pembayaran dari kontrak ya, atau cicilan termin. Nah, berarti ada piutang usaha ya pada konstruksi dalam proses. Oke, 400 ya. 400. Nah, ternyata realnya itu baru terrealisasi kan tadi berapa persen? 35% ya. Yaitu nah ini kalau menggunakan percentage method ya, ternyata 200.000. Coba kita kalikan. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman lanjutkan di tahun 2022 dan di tahun terakhir, tahun 2023, serta sama soal yang kedua ya. Nanti dari situ teman-teman kerjakan, tinggal upload ke SSO saja. Nah, nanti ini untuk pembahasan hari ini nanti filenya saya kirim ke grup kelas. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, nanti belajar lagi ya sambil mengerjakan soal tadi ya. Oke.